jangankan yang ribuan ratusan. Allah mengatakan sebesar zarrah saja ada terganggu. Jawabannya, Bapak Ibu kenapa? Al-Zalzalah ayat 7 ayat 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Ini yang harus kita ingat, sebesar zarrah saja akan kita lihat, apalagi yang lembaran-lembaran berwarna merah. Itu pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, Umar bin Khattab itu mengajarkan kepada kita untuk bersegera mencari informasi agar sesuatu yang merisaukan segera teratasi. Karena apa? Kalau kita mengalami hal-hal yang merisaukan, kemudian tidak segera kita cari solusinya, itu akan membebani pikiran. Ingat terus. Dan pikiran yang terbebani jelas mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi psikologis. Kalau psikologis terpengaruh, fisiknya juga terpengaruh. Makan jadi tidak enak, minum tidak enak, kadang-kadang diajak ngobrol juga selam biar. Makanya kalau ada persoalan segera dicari solusi. Ada prinsip yang bagus bahwa pada hakikatnya tidak ada batu yang tidak dapat dipecahkan. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tergantung nama itu. Ketika kita punya niat, insya Allah Allah bukakan jalan-jalan untuk mengatasi persoalan. Tapi kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Jadi kan ngajak orang itu pengajian, orang ini apa enggak? Sabtu. Hari ini sudah tanya. Sabtu tidak? Insya Allah. Begitu kita Sabtu ngakhiri sudah siap di tempat itu. Ting. Sampai ngomong, dan tadi ngawas teman sih, pengen ngaji teman. Namanya orang punya niat. Tapi yang belum punya niat mesti banyak alasan. Nah, yuk apa Sabtu? Riset Sabtunya mana apa ya? Ini Sabtunya belum ada aja sudah mikir di anak apa? Itu manusiawinya begitu. Jadi persoalan itu dicarikan solusi. Bagaimana kita mencari solusi? Tentu mendatangi orang-orang yang terlibat di dalam persoalan yang kita hadapi. Nah, ini Umar berpikir ketika ada tujuan besar, langsung terpikir buktinya datangi untuk koordinasi. Kita juga berdomani yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ayat 12 tentang etika lisan, la yashor qaum min qaum. Juga hindari jangan sampai terlibat di dalam desas-desus. Kita ada masalah, tidak kita cari solusinya, malah kita desas-desus dengan yang lain. Wala tajassasu. Jangan desas-desus. Tajassus menjadi bahasa Indonesia kan? Desas-desus. Itu kan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau belum jelas kebenaran yang diceritakan, biasanya tambah tidak jelas. Karena tiap-tiap orang bomboni Pak, bomboni. Hanya betul. Jadi yang tadinya kebenarannya satu menjadi ketidakbenarannya semakin banyak. Belum kalau ternyata tidak benar, jadi fitnah. Jadi persoalan yang segera datangi kemudian cari solusi. Kalau belum ketemu, datangi lagi pihak lain. Jadi Umar itu nyontohkan ke Hafsah belum tentrem, datangi Rasulullah. Begitu Rasulullah kan dia tanyanya satu, apakah Rasul menceraikan istri-istrinya? Hafsah tidak tahu lagi. Makanya tanyalah kepada yang bersangkutan. Ini yang pelajaran berharga. Kalau kita meragukan
sebuah informasi, segera klarifikasi pada orang yang dimaksud. Iya tadi Pak, jangan menyampaikan begini. Oh iya, itu dari saya. Ya sudah. Kalau sudah iya ya sudah. Kalau boleh dibilang, oh tidak, saya nggak menyampaikan begitu. Kenapa bisa yang beredar seperti ini? Nanti dia memberikan klarifikasi. Kalau sudah seperti itu sudah, tabayunnya sudah. Jangan sampai kita sudah minta tabayun, orang yang sudah memberikan klarifikasi, malah kita ada berusaha. Terus kita mau tanya siapa lagi? Wong yang bersangkutannya sudah menyampaikan. Kemudian yang berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita ungkapan kegembiraan ketika mendengar Rasulullah tidak menceraikan istrinya, kan berarti Hafsah aman kan? Hafsah tidak diceraikan. Kemudian dia mengungkapkan kegembiraannya dengan bertakbir Allahu Akbar. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita mengembalikan seluruh persoalan memang tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah SWT. Kalau kita baca di Al-Hadid ayat 22, Allah akan menyampaikan ini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, tidak ada satu musibah. Apa musibah itu? Musibah itu ujian. Kalau di Al-Baqarah 155, 150. Tidak ada musibah, tidak ada satu ujian pun yang menimpa pada kalian. Juga tidak ada yang menimpa bumi kecuali telah Allah tetapkan di dalam sebuah kitab. Lauhul Mahfuz. Pada saat sebelum alam semesta ini. Jadi takdirnya sudah tidak. Dan kata Allah, sesungguhnya yang demikian perkara yang mudah. Lalu menyikapinya bagaimana? Allah SWT sudah berikan solusi. Menyikapinya apa? Tawakal. Di Ali Imran 159, 160 Allah memerintahkan kita untuk tawakal. Ada persoalan tawakal. Apa tawakal itu? Memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan pasrah bongkokan, maksimal. Jadi bukan usaha 50, doa 50, usahanya 100% maksimal. Gunakan seluruh daya upaya. Gambarannya kayak orang lomba tarik tambang. Ngetin-ngetinnya semana-mana sampai ke pelarak-pelarak, pokoknya aja nanti kalah. Itu gambarnya gitu. Itu usaha yang ya, sampai di atur strategi ya. Ini kamu di sini, kamu di sini. Kadang-kadang tangannya itu dikit-dikit. Tangannya dikit-dikit pakai tumit supaya begitu narik kan ininya mancar. Tapi tenaganya kalah taruhan itu tetap gawat. Tapi ini kan taruhan sudah maksimal, doanya maksimal. Kemudian setelah selesai, serahkan kepada Allah SWT. Di antara hikmahnya apa? Ketika kita bertawakal kepada Allah, kalau berhasil, insya Allah bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman itu ngajari kalimatnya, Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Menyadarkan bahwa kesuksesan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gagal, insya Allah bersabar. Makanya kata Rasulullah, aku takjub dengan urusan orang mukmin. Kalau diberikan kebaikan, dia bersyukur. Kalau diberikan dalam tanda kutip keburukan, dia bersabar. Jangan sampai diberikan keburukan, dia syukur. Harusnya sabar, dia malah syukur. Diberikan kebaikan, dia syukur. Sebagai penutup, Ibu, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 87 di Sahih Al-Bukhari. Umar berpikiran untuk mencari semangatnya kita pelajari. Karena sahabat itu
itu semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang terbaik, semuanya terbaik. Terbaik keimanannya, terbaik akhlaknya, terbaik semangatnya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang memuji mereka sebaik-baik generasi ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu yang terbaik. Maka kalau kita membaca satu saja, pilih mau siapa, kemudian kita tiru, insya Allah kita pun akan jadi orang yang ini yang bisa kita pelajari pada